Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Nah, seperti biasa teman-teman, video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata. Video ini dibuat per kelompok dan kami merupakan kelompok hukum perdata yang mana anggotanya ada Raja Apriani Muharani, Oktamia Anggreni Putri, dan Audrel Abelita Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum perikatan. Tetap tonton video ini sampai habis ya. Dan sebelumnya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Happy watching guys. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai pengertian hukum perikatan. Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Selanjutnya adalah tentang subjek dan objek hukum perikatan. Subjek hukum perikatan terdiri dari yang pertama adalah kreditur, yaitu orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi. Yang kedua debitur, yaitu orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Objek perikatan adalah prestasi. Prestasi merupakan apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Selanjutnya adalah sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan ada 3. Yang pertama, perikatan yang lahir karena perjanjian. Yang kedua, perikatan yang lahir karena undang-undang. Yang ketiga, perikatan lahir karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Kemudian, ada syarat sah terjadinya perjanjian atau perikatan. Adapun syarat-syarat sah perjanjian atau perikatan menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada syarat subjektif yang terdiri dari kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat perikatan. Yang kedua, syarat objektif yang terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab atau kausa yang halal. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata di dalam perjanjian atau perikatan yang akan diadakan. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Artinya, para pihak harus mampu dan cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa, berusia 21 tahun dan tidak di bawah pengampunan. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci, dan diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan di antara para pihak. Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas-asas perikatan. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Pasal asas ini terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang ketiga, asas pasca servanda atau kekuatan mengikatnya perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Jenis-jenis perikatan. Menurut undang-undang, perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu yang pertama, perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang lahir maupun berakhir digantungkan pada suatu peristiwa yang belum atau tidak tentu terjadi. Perikatan ini ada dua, yakni perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan suatu syarat batal. Yang kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pelaksanaan ditangguhkan sampai pada waktu ditentukan, pasti akan tiba. Yang ketiga, perikatan manasuka atau alternatif, suatu perikatan di mana ada dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berutang diserahkan yang mana ia akan dilakukan. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung,
di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan barulah tampil ke muka jika salah satu pihak dalam perjanjiannya telah digantikan oleh beberapa orang. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman, di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya. Perihal resiko, uang prestasi, dan keadaan memaksa dalam hukum perikatan. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Sedangkan uang prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Selanjutnya, hapusnya perikatan. Pasal 1381 KUH Perdata telah menegaskan cara hapusnya atau berakhirnya perikatan, yaitu yang pertama adalah pembayaran. Pembayaran adalah pemenuhan perikatan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur. Yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang diutangnya, dan jika kreditur juga menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Yang ketiga adalah pembaruan utang atau yang disebut dengan novasi. Pembaruan utang atau novasi, maka perikatan yang lama hapus demi hukuman dan selanjutnya dibuat atau dibentuk suatu perikatan baru antara pihak yang sama dalam perikatan yang dihapuskan atau dengan pihak yang lainnya yang selanjutnya akan berkedudukan sebagai kreditur atau debitur yang baru. Yang keempat adalah perjumpaan utang atau kompensasi, menunjuk pada suatu kondisi di mana dua orang saling memiliki kewajiban yang satu terhadap yang lainnya. Yang kelima adalah pencampuran utang, bahwa apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dengan mana piutang dihapuskan. Yang keenam adalah pembebasan utang. Pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajiban untuk memenuhi prestasi atau utang berdasarkan perikatannya kepada kreditur tersebut. Yang ketujuh adalah kebatalan atau pembatalan kontrak. Pembatalan perjanjian adalah menerbitkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, biaya, dan bunga oleh pihak dalam hal kecakapan bertindak. 8. Berlakunya syarat batal. Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Yang kesembilan adalah jangka waktu kontrak telah berakhir. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik perjanjian yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh jabat berwenang, telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian. Yang ke-10 adalah lewat waktu. Lewat waktu menurut pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, jadi teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang hukum perikatan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.